saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony mengundang mantan pejabat polisi untuk menganalisa tahun 2025. Langsung aja kita tonton videonya. Halo Pak Daud. Ini kita ada sama Komisaris Jenderal Besar, Komisaris Jenderal Sopyan Yakub ini, Thomas. Siap Pak Daud. Pak Daud bisa pimpin doa dulu? Ya, kita doa ya. Yes. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasia. Amin. Amin. Yes. Coba Abraham untuk ke Komisaris Jenderal Sopyan Yakub. Tetap Pak, belum buka kamera sama suara Pak. Tolong bisa diarahkan. Oh, oke. Baik Pak Jenderal, mohon maaf, ini videonya boleh dibuka. Mana situasi dan kondisi harus tetap Sama suaranya Pak Jenderal. Pencet yang ada gambar kamera sebelah kiri bawah kalau pakai HP. Bisa Abraham? Beliau ya, belum. Pak Jenderal, boleh buka suara atau buka kameranya Pak untuk kita ngobrol bersama Pak Daud Tony. Shalom Pak Sopyan Yakub. Atau mungkin Pak Daud bisa telepon dulu. Pak Daud, maaf sebelumnya. Bisa ditelepon. Udah, mungkin. saya telepon. Nah. Saya telepon dulu ya. Iya Pak Daud. Ya, sampai kita menantikan. Saya selamat masuk, maaf saudara, hari ini saya jadi worship leader. Pimpin pujian KKR malam hari ini bersama dengan Pastor Dedi Sega. Thomas. Ya Pak Daud, bagaimana? Bisa belum? Saya telepon belum bisa diangkat juga. Iya. Maaf, lagi olahraga. Oh iya. Ini sama Pak Sopyan Yakub ini. Oh, Iya, oh betul, shalom, selamat malam Pak Sopyan Yakub, selamat malam. Betul. Oh iya. Selamat malam. Malam. Manado. Ini kita live semua ini seluruh
di media YouTube ini. Hah? Kita live semua nih, Pak Jenderal. Yes, Pak Jenderal. Sebentar ya, saya keluar, ini suaranya berisik. Ini. Ya, silakan. Suaranya berisik. Gimana? Thomas, Ya Pak Daud. Komisaris Jenderal Sopyan Yakub ini dari polisi, Pak Sopyan ya. Oh, dari polisi ya. Purnawirawan. Purnawirawan. Ya. Nah, menurut Pak Sopyan yang cocok untuk mimpin Indonesia di 2024 tuh siapa menurut Pak Sopyan? Jadi supaya semua itu ingin tahu dan kita mau mendengar, karena Pak Sopyan kan dari polisi, purnawirawan, tahu yang terpenting untuk negara. Menurut Pak Sopyan siapa yang cocok ini dan dasar dan alasannya apa? Oke. Terima kasih. Saya memang dari 2019 sudah ikut mendukung Prabowo pada waktu pemilihan yang lalu, 2019. Sampai saat ini, ya saya masih mendukung. Saya melihat dari beberapa calon ini, beliau yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Karena saya melihat rasa nasionalismenya tinggi sekali. Negara ini bisa maju kalau ada persatuan. Jangan direcokkan dengan macam-macam. Jadi perlu persatuan. Ya, sudah dibuktikan bahwa dia adalah pemersatu dari bangsa ini. Saya melihat seperti itu. Dia sampai berani mengorbankan ikut ke dalam rezimnya Jokowi, itu risikonya besar. Dia akan ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Tetapi dia berpikiran untuk bangsa dan negara demi persatuan ini, sehingga menghilangkan adanya cebong dan kampret itu. Sehingga dengan demikian kita bisa bersatu kembali. Ternyata inilah untuk ke depan tidak mungkin kita bisa maju kalau tidak ada persatuan. Apa yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi sudah tepat itu. Tinggal kita meneruskan lagi. Tetapi jangan direcokkan dengan macam-macam itu. Itu menurut saya. Ini yang bisa. Itu dulu rasa persatuannya, nasionalisme. Kemudian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh dari 2019, Pak Prabowo itu tetap akan konsekuen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan bangsa negara sebanyak-banyaknya. Nah, ini akan dibuktikan oleh Prabowo. Jadi dia mementingkan kesejahteraan dulu. Pembangunan ini sudah benar, ya. Apa-apa yang dilakukan oleh Jokowi, tinggal sekarang ini kesejahteraan ditingkatkan, kesejahteraan. Untuk membangun bangsa harus ada dana yang besar. Bisa dilakukan kalau tidak ada kebocoran-kebocoran di sana sini. Terlalu banyak korupsi, terlalu banyak ini. Ya ini yang tidak bisa, kita tidak punya uang. Kita tidak punya dana yang besar untuk membangun bangsa. Itu demikian dari saya. Yes. Jadi Pak Sopyan Yakub ini mendukung Prabowo karena ada alasan beliau adalah jiwa nasionalis dan siap untuk berkorban untuk bangsa berarti. Ya. Gimana? Ya. Berarti Pak Sopyan, Komisaris Jenderal Sopyan Yakub mendukung Prabowo karena ada dasar nasionalis dan yang kedua siap berkorban untuk bangsa, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yes. Ya, itu salah satu yang saya perhatikan. Jiwa juangnya tidak bisa kita untuk jelaskan kembali ya. Semua orang tahu. Tidak mengenal menyerah. Ini beliau ini memang adik kelas saya. Jauh di bawah saya. Saya lulus tahun 70, dia tahun 73. Tetapi saya perhatikan, saya ikuti dari waktu ke waktu, memang jiwa juangnya luar biasa. Tidak ada kata menyerah bagi Prabowo Subianto. Jadi ini saya suka. Kemudian konsep-konsepnya untuk membangun bangsa dan negara sangat cocok. Demikian. Ya, makasih Pak Sopyan. Yes. Nah nanti Thomas kita harus dengar juga nanti dari tempatnya Pak Ganjar. Jadi supaya semua adil, betul? Betul Pak Daud. Jadi kita nunggu dari tempatnya apa Pak Thomas?
tempatnya Pak Ganjar. Nah, setelah itu nunggu dari tempatnya Pak Anies. Siap Pak Daud. Ya, Pak Sofian kenal Pak Daud sudah berapa lama, Pak? Yang jelas kan ini kan Suara hilang, suaranya hilang. Iya Pak Daud, suara putus-putus Pak Daud. Ya, suaranya hilang di tempat saya kurang baik sinyalnya. Ya, kalau Pak Sofian Jakub jelas suara saya Pak Jakub. Bagaimana? Suara saya cukup jelas. Enggak, ya suaranya kadang-kadang hilang. Ini di HP, di HP. Saya pun Kalau di suara saya jelas ya Pak? ya di dalam gedung ya. Oh, dan Pak Sofian tinggal di mana? Bagaimana? Halo Pak? Pak Sofian. Ya, sebentar Pak, ini gangguan sinyal semua Pak. Abraham, ini apakah sinyal Abraham? Baik Pak, baik. Pak Daud aja yang nggak baik sinyalnya. Bukan lebih apa-apa ya, Bram? Bukan, Pak Sofian juga bagus. tapi yang jelas kita ormas itu darunya seorang presiden dari militer. Nah, nanti kita juga akan menunggu kalau ada dari tempat Pak Ganjar, betul? Yes, betul Pak Daud. Jadi semua sisi kita dengar dan dialah rakyat yang menentukan. Haleluya. Betul, Mas? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Termasuk Sofian. dari Pak Anies juga kita nunggu. Yes. Nah, tugas kita apa? Mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Amin. Jadi Amin, Pak Daud. kalau saya lebih suka capres atau cawapresnya kombinasi antara sipil dan militer atau militer dengan sipil, Thomas. Yes. Nah, dan kita nunggu juga dari Pak Ganjar programnya gimana, termasuk Pak Anies programnya gimana. Jadi adil, Thomas. Adil. Yes. Betul? Betul Pak Daud. Yang penting denger aja, betul lah, Thomas. Betul Pak Daud. Dengarkan mereka punya masukan Pak Daud ya. Ya, dan yang mendengar yang menentukan. Betul. Kita berdoa biar Tuhan yang memberi yang terbaik. Karena di 2025 kalau presidennya bukan dari jiwa patriotis tinggi dan memiliki pengalaman di militer, ini menentukan sekali, Thomas. Betul Pak Daud. Presidennya atau cawapresnya harus ada namanya kombinasi. Apa, Thomas? Harus ada kombinasi. Jadi capres misalnya militer, cawapres itu adalah sipil. Yes. Atau capres dari sipil, cawapres itu dari mantan militer, Yes. purnawirawan, betul? Ya Pak Daud. Jadi namanya apa, Thomas? Kombinasi. Nah, itu dengan tangan besi baru bisa mengendalikan resesi ekonomi di 2025, Thomas. Siap Pak Daud. Nah, Pak Anies juga baik, Pak Ganjar juga baik, Pak Prabowo juga baik. Tetapi kita harus mencari yang terbaik. Yes. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Dan yang mendengar yang akan menentukan. Yang akan menentukan. Nah, tugas kita hanya satu, supaya memberi fasilitas, semua memberitahu programnya. Yes. Dan tugasnya kita berdua, Thomas, hamba Tuhan, mendoakan yang terbaik. Jadi kita ini nunggu dari mana, Thomas? Dari pihak Pak Ganjar dan Pak Anies. Dan kita terbuka, amin. Terbuka, betul. Pilihan Amin. pemilihan anak-anak bangsa yang terbaik untuk jadi presiden 2024. Nah, kalau tadi Pak Sofian memberitahu bahwa dia dukung Prabowo,
Pak Prabowo karena apa? Jiwa nasionalis, patriotis, dan adalah pilihan yang terbaik untuk Pak Sopyan Yakub, dan itu harus kita hormati, Thomas. Betul, Pak Daud. Itu harus kita apa, Thomas? Hormati, Pak Daud. Harus kita apa, Thomas? Hormati, Pak Daud. Nah, jadi dasarnya menurut Pak Sopyan, dasar memilih mendukung Pak Prabowo itu selain itu apalagi untuk ekonomi gimana, Pak Sopyan? Untuk ekonomi gimana? Nah, ini penting, Thomas. Ya, Pak Daud. Kalau kita ikuti buku yang telah dibuat oleh Prabowo, itu paradoks itu jelas. Jelas itu disebutkan di sana bagaimana program ekonomi ke depan. Jadi tidak boleh, tidak bisa diserahkan semuanya kepada swasta. Nah, ini yang jadi berbahaya. Ya, kalau semuanya diserahkan kepada swasta, jadinya seperti sekarang ini. Jadi semuanya ini pemerintah harus ikut turun, ya. Jadi misalnya ini untuk pada waktu panen, nah di sini jadi tengkulaknya, ya. Bermain sehingga petani tetap miskin. Jadi pemerintah mesti ikut di situ, menentukan. Pemerintah itu menentukan. Baik itu dengan kebun sawit dan sebagainya, itu pemerintah ikut mengatur. Jangan sekarang ini keluar semua kekayaan kita, jadi dijual berupa dolar di luar. Nah, jadi harus ada penentuan dari pemerintah. Jadi dihidupkan kembali UMKM, dihidupkan kembali koperasi-koperasi ini, desa. Sehingga mulai dari bibit, kemudian penanaman, pupuk, kemudian sampai panen pun sekalipun. Kita bisa mencontoh kepada negara tetangga kita, Thailand. Thailand itu negaranya diatur oleh pemerintahnya, oleh kerajaannya. Mana daerah yang cocok untuk tanaman buah-buahan. Misalnya daerah yang durian, bibitnya dari kerajaan Thailand, pupuknya dari Thailand, kemudian penjualannya pun diikut. Koperasinya hidup. Sehingga petaninya cuma tahunya saja, hari ini dia punya buah durian 100 buah. Dia cuma tahu ada di depan kebunnya itu nomor rekeningnya dia. Jadi yang ngambilnya itu dari koperasi, sehingga sudah masuk ke bank-banknya dia, sudah masuk ke buku rekeningnya dia. Itu kira-kira program daripada yang saya lihat, ya, yang saya baca, yang saya ikuti dari Prabowo Subianto. Itu demikian yang bisa saya lakukan. Sementara salah satunya, jadi petani harus kaya, harus punya uang. Kemudian nelayan harus punya uang. Dengan petani punya uang, nelayan punya uang, dia bisa belanja. Akhirnya pedagangnya juga bisa hidup. Jadi ini programnya yang luar biasa dari Prabowo. Berarti intinya demikian, itu Pak, kembali ke masyarakat, musyawarah untuk mufakat dan merasakan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan beradab. Ya, kira-kira begitu kesimpulannya. Berarti untuk memaksimalkan pertanian maupun nelayan secara ekonomi untuk menstabilkan bila terjadi resesi ekonomi, berarti Pak Sopyan. Ya. Karena ini Thomas, Thailand itu negara kecil tapi bisa ekspor beras. Thomas, ya. Thomas perlu tahu bahwa Thailand itu negara kecil, tetapi bisa ekspor beras ke berbagai negara, Thomas. Yes. Karena cara pengaturannya itu benar. Yes. Ya, kita lihat saja Pak, itu kan ada durian Bangkok, ada jambu Bangkok, yang dari situ Pak. Itu semua bibitnya itu bibit yang terbaik Pak, yang ditanam oleh petani Thailand. Itu kerajaannya keras sekali aturannya. Jadi kalau ada petani yang menanam yang bukan dari bibit, itu tidak boleh dicabut. Ya, itu demikian hasilnya akan lebih baik. Ya, kita
kita ini bibit kita, bibit kopi itu dari buah kopi yang jatuh. Dia tanam bibitnya dari situ. Wah, kan belum tentu bagus, tapi dia harus dari kebun bibit, sehingga menghasilkan kopi yang terbaik. Nah, ini kita sudah ada, ini sebenarnya sudah ada. Demikian, Mbak. Oh, dahsyat ya. Wah, ini berarti Pak Sofyan ini pandangannya luas ini, Thomas. Betul, Pak. Cocok Menteri Dalam Negeri nanti. Nah, ya cocok ya Thomas ya. Jadi Cocok, Pak Sofyan itu Mendagri. mendukung Prabowo karena ada dasar itu, Thomas. Ya. Kalau Pak Prabowo naik, berarti Bapak cocok jadi Mendagri. Saya ini relawan, Pak. Saya bukan dari partai, non partai. Jadi Ya. saya betul-betul rela. Relawan itu asal katanya rela, tulus dan ikhlas. Saya berjuang bersama rakyat untuk meyakinkan masyarakat. Tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Prabowo naik, saya tidak berharap apa-apa. Itu saya rela. Saya ikhlas, Pak. Saya bagaimana cara untuk saya berpikir ke depan bangsa ini harus lebih baik lagi gitu, Pak. Amin. Dan sudah waktunya. Oke. Sebetulnya saya sih sudah pensiun. Saya sudah bisa jalan-jalan sama cucu saya. Ya, saya berbanyak beribadah dan sebagainya. Tetapi saya sisa-sisa umur saya ini saya kalau bisa saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini saya tidak Amin. berharap apa-apa, Pak. Gitu. Hormati Pak Sofyan prinsipnya Thomas untuk Ya, Yes. terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sofyan Terima kasih waktunya. Pak Sofyan. Ya, Ya. terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih malam. Pak. Selamat malam. Malam. Yes. Thomas. Ya Pak Daud. Nah, kita sekarang nunggu dari kubu Pak Ganjar Pak relawan. Ganjar. Yes. Siap Pak Daud. Jadi kita semua terbuka untuk semua. Terbuka buat semua Pak Daud ya. Siap. Karena semua calon adalah baik, setuju enggak Thomas? Adalah Ini- pilihan, adalah anak ini- bangsa yang terbaik. Dari Oh. kelompok Prabowo, Ganjar, dan ini Zoom. Oh. saya baru ketemu dengan dari yang tadi berhadapan sama juru bicaranya Ganjar sama juru bicaranya. Dia mau tahu apa programnya Prabowo. Nah, saya jelaskan semua, bingung dia. Nah, jadi Begitu saya bilang. Bahwa nanti Pak Sofyan jadi menteri, enggak. Saya tidak berharap apa-apa. Bukan. Saya tidak berharap apa-apa. Saya dia relawan, ikhlas saja. jadi Thomas, Ya Pak Daud. jadi semua kita dengar. Jadi Pak Sofyan ini pilihannya kenapa pilih Pak Prabowo itu karena ada satu harapan Indonesia untuk jadi baik. Betul Pak Daud, sepakat. Nah, nanti juga kita nunggu relawan dari Pak Ganjar Yes. karena berharap Indonesia menjadi lebih baik. Gitu kan Thomas? Amin. Siap Pak Daud. Nah, demikian relawan dari Anies. Jadi kita nunggu semua nih Thomas. Dan tempatnya kita terbuka untuk semuanya. Yes. Jadi Pak Daud tinggal pilih Pak Daud ya. Hah? Tinggal Pak Daud yang punya koneksi yang bisa pilih nanti Pak Daud. Ah, ya, kita nunggu Thomas. Yes. Siap. Karena kalau saya kan banyak kan dari kawan-kawan tuh dulu dari militer Thomas. Siap. Nah, tapi ingat Thomas, Pak Ganjar itu gubernur saya Thomas. Betul Pak Daud. Suatu Jadi berkat kita Pak Ganjar bisa masuk. Jadi kita nunggu dari mana Thomas? Tim relawannya Pak Ganjar dan Dari Pak Ganjar Anies. juga. Yes. Ya, kita nunggu. Pokoknya terbuka. Yes. Semua anak bangsa terbaik. untuk Programnya memimpin. apa? Karena kita Jadi kalau saya setuju di 2025 ini Presiden 2024 itu sangat menentukan Thomas. Yes. Betul Thomas? Betul Pak Sangat Daud. apa Thomas? Saya menentukan Pak Daud. Karena untuk mengendalikan resesi di 2025 ini harus betul-betul 2024
presiden yang tangan besi, Thomas. Tangan besi tegas. Dan punya prinsip dan tujuan untuk rakyat, berjuang bersama rakyat, berjuang dengan rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat, Thomas. Yes. Baru bisa mengendalikan resesi di 2025. Betul, Pak Daud. Nah, makanya kita nunggu kubu dari mana, Thomas? Dari relawan Pak Ganjar dan Pak Ganjar. Iya. Dan kalau nanti Thomas ada koneksi ke mereka, langsung zoom sini kita, Thomas. Siap, Pak Daud. Setuju? Setuju. Nanti saya berdoa biar Pak Ganjar sendiri Jadi yang nanti akan masuk. Nah, jadi dari kubu Pak Ganjar atau Pak Ganjar sendiri bila perlu koneksi ke Thomas atau ke saya, boleh masuk Zoom ini. Haleluya. Siap, Pak Daud. Iya, Pak Daud, putus-putus Pak Daud. Kita nunggu 24 jam. Kita nunggu berapa jam, Thomas? 24 Oke, jam, Pak Daud. Thomas. Ya, Pak Jadi Daud. kita nunggu. Sekarang Kita mau doa ya. Mau silakan, Thomas. ya, sekarang kita Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.